Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Rahmawati di channel YouTube yang sama. Nah, saya merupakan mahasiswa di Aisyah Nurjati Cirebon dari jurusan Akuntansi Syariah. Jadi, dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya pelajari di kampus saya yang tercinta, yaitu Etika dan Tata Kelola Perusahaan. Jadi, di dalam mata kuliah itu terdapat salah satu materinya tentang CSR atau Corporate Social Responsibility, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu tanggung jawab sosial. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih CSR itu, saya nanti akan membahas tentang bagaimana, seperti apa, dan apa itu CSR. Baik, jangan di skip ya buat nonton video ini sampai selesai. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada kalian untuk like and subscribe video ini apabila menurut kalian video ini bermanfaat. Nah, tidak basa-basi lagi, kita langsung ke pembahasannya, yaitu tentang CSR, Corporate Social Responsibility. Berikut adalah subpoin dari pembahasan yang akan kita bahas. Pertama ada pengertian CSR, kedua ada manfaat CSR, ketiga prinsip 3P, dan keempat ada jenis-jenis CSR, dan yang terakhir yaitu kelima implementasi dari CSR itu sendiri. Itulah subpoin yang akan kita bahas. Baik, kita langsung ke pembahasan materinya. Yang pertama ada pengertian CSR menurut para ahli. Menurut Kotler dan Nancy, mereka mengungkapkan bahwa CSR adalah suatu sikap dan komitmen suatu perusahaan atau organisasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan komunitas yang disalurkan melalui praktek bisnis dan kontribusi sumber daya perusahaan. Kemudian selanjutnya menurut Kilcullen dan Koistra, menurut mereka CSR adalah suatu tataran pertanggungjawaban moral yang berasal dari internal perusahaan di luar dari kepatuhan terhadap aturan dan hukum negara. Kemudian selanjutnya ada menurut Wijaja dan Yeremia, CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan atau tidak hanya perseroan terbatas dengan segala hal atau stakeholders yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Maka dari beberapa pengertian menurut ahli tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa arti dari sebuah CSR itu sendiri adalah merupakan social responsibility dan perusahaan dalam hubungannya dengan pihak internal dan eksternal perusahaan. Untuk pihak internal sendiri itu meliputi tentang dewan komisaris, pemegang saham, dewan direksi, ataupun karyawan. Sedangkan untuk eksternal perusahaan itu sendiri meliputi masyarakat, konsumen, ataupun rekan bisnis dari perusahaan tersebut. Lanjut ke dalam subpoin yang kedua, yaitu manfaat CSR. Jadi, CSR ini merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. Nah, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki manfaat. Yang pertama yaitu bagi perusahaan. Perusahaan yang melakukan CSR akan memperoleh 4 manfaat, yaitu yang pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan perusahaan akan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Yang kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal
Yang ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusianya yang berkualitas. Dan yang terakhir, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko. Yang kedua yaitu manfaat bagi masyarakat. Praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Nah, pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktik CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut. Manfaat yang ketiga yaitu bagi lingkungan. Praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi, dan justru perusahaan itu sendiri akan terlibat mempengaruhi lingkungannya. Dan yang terakhir, manfaat bagi negara. Praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut corporate misconduct atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar atau yang tidak digelapkan oleh perusahaan-perusahaan. Itulah keempat manfaat dari CSR. Selanjutnya masuk ke subpoin yang ketiga yaitu prinsip 3P. Yang pertama terdiri dari profit. Profit ini merupakan orientasi yang harus dikejar oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi agar usaha mereka dapat terus beroperasi dan berkembang. Kemudian yang kedua yaitu people. People di sini diartikan sebagai perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia di sekitar mereka beroperasi. Beragam model telah dijalankan pihak perusahaan dalam memberikan dana CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar di sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu planet, dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian pihak perusahaan kepada lingkungan hidup. Itulah ketiga prinsip yang disebut dengan triple battle point. Selanjutnya ke subpoin yang keempat yaitu jenis-jenis CSR. Yang pertama ada cost promotions. Dalam program ini perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana. Selanjutnya yaitu cost related marketing. Dalam program ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Yang ketiga ada corporate social marketing. Dalam program ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat ada corporate philanthropy. Dalam program ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan ini biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, paket bantuan, atau pelayanan secara cuma-cuma. Kemudian yang kelima ada community volunteering. Dalam program ini, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, para pemegang franchise atau rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Dan yang terakhir ada socially responsible business practice. Nah, dalam program ini perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum
serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Lanjut ke subpoin yang kelima, yaitu implementasi CSR. Dalam pelaksanaan program CSR melibatkan beberapa pihak, yaitu perusahaan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, serta calon penerima manfaat dari CSR itu sendiri. Nah, dalam implementasi CSR ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial. Diantaranya adalah yang pertama, ada strategi reaktif. Nah, kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Contohnya seperti perusahaan tembakau di masa lalu cenderung untuk menghindarkan diri dari isu yang menghubungkan antara konsumsi rokok dengan peluang terjadinya penyakit kanker. Akan tetapi, dikarenakan adanya peraturan pemerintah untuk mencantumkan bahaya rokok dalam setiap iklan, maka hal tersebut dilakukan oleh perusahaan rokok. Selanjutnya, yang kedua ada strategi defensif. Dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga yaitu ada strategi akomodatif. Beberapa perusahaan memberikan tanggung jawab sosial berupa pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya, bukan dikarenakan perusahaan menyadari perlunya tanggung jawab sosial, namun dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada strategi proaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi proaktif dalam tanggung jawab sosial memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Dalam jangka panjang, perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan khawatir akan kehilangan pelanggan. Jadi, dalam pengimplementasian CSR, ada faktor yang mempengaruhi implementasi CSR itu sendiri. Yang pertama, yaitu menyangkut human capital atau pemberdayaan manusia. Yang kedua, environment yang berbicara tentang lingkungan. Yang ketiga, good corporate governance, yaitu mekanisme bagaimana sumber daya perusahaan dialokasikan menurut aturan. Yang keempat, social cohesion, yang artinya dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Dan yang terakhir, economic strength atau memperdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi. Bagi perusahaan publik, CSR akan mempengaruhi sustainability dan acceptability karena keberadaannya diterima masyarakat sehingga saham perusahaan akan lebih bernilai. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan tentang CSR dari saya.